Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS PTS ya. Mata pelajaran tema 1 ya. Muatan Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS dan juga muatan pelajaran SBDP ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Kita mulai dari soal muatan bahasa Indonesia dari soal pertama hingga soal ke-6 ya. Soal yang pertama, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf disebut A. Kalimat pengembang, B. Ide pokok, C. Kalimat inti, D. Kalimat tambahan. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, ide pokok. Jadi ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ide pokok dalam satu paragraf disajikan dalam bentuk A. Kalimat penjelas, B. Kalimat rumpang, C. Kalimat utama, D. Kalimat murni. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, kalimat utama. Jadi ide pokok dalam suatu paragraf itu disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut A. Induktif, B. Campuran, C. Awalan, D. Deduktif. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, deduktif. Jadi deduktif itu adalah paragraf yang mana kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Kalimat yang memberi informasi atau penjelasan dari ide pokok disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat seruan, C. Kalimat pengembang, D. Kalimat tidak langsung. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut kalimat pengembang. Jadi kalimat pengembang atau kalimat penjelas ya, itu adalah kalimat yang memberi informasi atau penjelasan dari ide pokok. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut A. Induktif, B. Campuran, C. Deduktif, D. Ineratif. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut induktif. Jadi paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir sebuah paragraf. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam. Di bawah ini cara menentukan ide pokok kecuali A. Membaca kalimat paragraf dalam paragraf satu demi satu. B. Menentukan inti paragraf tersebut. C. Inti paragraf itulah disebut ide pokok. D. Menentukan ide pokok tanpa membaca bacaan. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya. Kecuali D. Menentukan ide pokok tanpa membaca bacaan bukanlah cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian kita lanjut ke soal muatan PPKN dari soal ke-7 hingga soal ke-12. Soal yang ke-7, dasar negara Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar, B. Pancasila, C. Sumpah Pemuda, D. Bhinneka Tunggal Ika. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Kemudian soal yang ke-8. Saling menghormati antar pemeluk agama lain merupakan nilai Pancasila. A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, merupakan nilai Pancasila pada sila ke-1 atau sila pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-9. Menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban dan saling mencintai sesama manusia merupakan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sila kedua. Kemudian soal yang ke-10. Gambar di bawah ini merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila ke A ke-5, B ke-4, C ke-3, D ke-2. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, nilai Pancasila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian soal yang ke-11. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab.
merupakan perilaku yang mencerminkan sila Pancasila, yaitu sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya. Perilaku yang mencerminkan sila Pancasila yaitu sila keempat ya. Jadi kalau kita melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara penuh dengan tanggung jawab, berarti kita mengamalkan nilai Pancasila keempat ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-12. Suatu sikap saling mengerti dan saling menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan merupakan pengertian dari A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Toleransi, C. Sumpah Pemuda, D. Pancasila. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, pengertian dari toleransi. Jadi toleransi adalah suatu sikap saling mengerti dan saling menghargai atau menerima ya, tanpa adanya sikap membeda-bedakan. Kemudian kita lanjut ke soal muatan IPA dari nomor 13 hingga ke soal 18 ya. Soal yang ke-13, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena A. Tulang dapat bergerak dengan sendirinya, B. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, C. Tulang tidak memiliki fungsi dalam organ gerak, D. Tulang yang mempengaruhi gerak otot. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya. Tulang disebut gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-14. Di bawah ini adalah hewan A vertebrata kecuali A. Cacing, B. Laba-laba, C. Bintang laut, D. Burung. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, burung, karena burung adalah hewan vertebrata. Nah ingat teman-teman bahwa A vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Kalau vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, jadi tentu burung adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut juga dengan vertebrata. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-15. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar dan dibentuk oleh sel-sel seperti gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel adalah A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot bisep. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, otot polos. Kemudian soal yang ke-16. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan adalah A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot bisep. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, otot lurik. Jadi otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-17. Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti adalah A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot jantung, D. Otot bisep. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, otot jantung. Jadi otot jantung teman-teman itu adalah otot yang mana bekerja secara terus-menerus ya, tanpa adanya istirahat. Kemudian soal yang ke-18. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping dan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S adalah A. Lordosis, B. Kifosis, C. Osteoporosis, D. Skoliosis. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, skoliosis. Kemudian kita lanjut ke soal muatan IPS ya, dari soal 19 hingga ke soal 24. Soal yang ke-19, letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di bumi disebut A. Letak ekonomis, B. Letak astronomis, C. Letak geografis, D. Letak khatulistiwa. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut letak geografis. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-20. Letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya disebut A. Letak ekonomis, B. Letak astronomis, C. Letak geografis, D. Letak khatulistiwa. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut letak astronomis. Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah
berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Kemudian soal yang ke-21. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu A. Benua Amerika dan benua Afrika, C. Benua Asia dan benua Antartika, C. Benua Australia dan benua Eropa, D. Benua Asia dan benua Australia. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, benua Asia dan benua Australia. Itu adalah benua yang berada di antara negara Indonesia. Kemudian soal yang ke-22. Segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam disebut A. Kenampakan alam, B. Kenampakan buatan, C. Iklim, D. Lembah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut kenampakan alam. Jadi kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Kita lanjut ke soal yang ke-23. Di bawah ini adalah contoh kenampakan alam kecuali A. Laut, B. Sungai, C. Lembah, D. Jembatan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali D. Jembatan. Karena jembatan bukanlah contoh kenampakan alam, melainkan contoh kenampakan buatan. Kemudian soal yang ke-24. Pulau yang memiliki penduduknya paling padat di Indonesia adalah A. Pulau Sulawesi, B. Pulau Jawa, C. Pulau Papua, D. Pulau Sumatera. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki penduduknya paling padat yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian kita lanjut ke soal muatan SBDP. Ya, ini SBDP itu salah ketik. Dari soal 25 hingga soal 30. Gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut A. Poster, B. Iklan, C. Gambar cerita, D. Ragam gambar. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, gambar cerita. Jadi gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-26. Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan disebut A. Pewarnaan, B. Komik, C. Sketsa, D. Judul. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, sketsa. Jadi sketsa adalah rancangan gambar, ya, yang dibuat sesuai dengan gagasan atau sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-27. Gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya disebut A. Karikatur, B. Dekoratif, C. Kartun, D. Realis. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut gambar realis. Jadi gambar realis itu adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik dari segi bentuknya, ukuran, dan juga tata letaknya. Kemudian soal yang ke-28. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya yang disajikan dengan karakter lucu dan aneh serta mengandung kritikan dan sindiran disebut A. Karikatur, B. Dekoratif, C. Kartun, D. Realis. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut gambar karikatur. Kemudian soal yang ke-29. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya disebut A. Karikatur, B. Dekoratif, C. Kartun, D. Realis. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut gambar dekoratif. Jadi gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khas dari gambar tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-30. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor adalah A. Karikatur, B. Dekoratif, C. Kartun, D. Realis. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, gambar kartun. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal UTS atau PTS tema 1 yang muatan bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan SBDP. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa
dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, kemudian share teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru nantinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video ya. Terima kasih.